sekolah menjaga anak-anak kita selama berada di sekolah agar terhindar dari segala hal yang membahayakan anak-anak. Ciri utama dari sekolah ramah anak adalah memiliki papan nama SRA. Ada 3 pihak pendukung dalam keberhasilan SRA, yaitu sekolah, orang tua, dan anak. Orang tua menjadi salah satu pihak penting dalam keberhasilan SRA. Partisipasi orang tua dalam SRA dilakukan dengan 1. Bekerja sama dengan sekolah dalam merumuskan kembali tata tertib sekolah tanpa kekerasan dan merendahkan martabat anak. Kedua, berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan warga sekolah dan orang tua lainnya. Ya, orang tua menjadi anggota tim sekolah ramah anak yang ditetapkan melalui SK Tim SRA. Keempat, mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, asli, dan nyaman. Ayo orang tua Indonesia, pilihlah sekolah ramah anak menjadi tempat pendidikan anak-anak kita untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Elvi, Pak Marzuki, dan teman-teman semuanya. Materi kedua, ini waktu tinggal 1 jam 30 menit, Bu. Jadi mohon paparannya agak lebih dipersingkat. Nanti teman-teman Bapak Ibu akan banyak bertanya. Ya. Karena setelah ini nanti ada materi dari Bu Bekti. Bu Bekti hari ini juga? Hari ini untuk disiplin positif. Saya pikir kalau 1 jam 2 materi plus diskusi kayaknya nggak akan bisa, Pak Bagus. Oke, jadi atau untuk gimana? Untuk sekolah ramah anak saja, sekolah ramah anak. Kayaknya gitu. Ya. Oke. Kayaknya mendingan SRA dulu kita diskusi. Saya misalnya 1/4 jam tentang sekolah ramah anak, kita diskusi. Baru nanti besok Bu Bekti lebih banyak waktunya. Ya. Oke, kalau gitu. Ya. Sesi ini untuk sekolah ramah anak saja. Ya. Langsung ke konsepnya Pak Bagus ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, sambil ya udah bisa ya. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Pak Bagus menyiapkan paparannya, langsung ke konsep aja Pak Bagus. Saya ingin memberikan latar belakang mengapa harus ada sekolah ramah anak. Karena Bapak Ibu sekalian, pendekatan selama ini di sekolah, di lembaga pendidikan adalah lebih pada pendekatan anak melihat anak sebagai objek. Di sekolah ramah anak pendekatannya adalah anak sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek. Sehingga anak dilibatkan dari komponen pertama sampai komponen terakhir. Itu yang pertama. Kedua, yang harus dikelola dulu, yang harus istilah kami hijrahati dulu, bukan anaknya, tetapi adalah orang dewasanya. Semua orang dewasa di sekolah, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kami sebut hijrahati. Semua orang dewasa di sekolah yang harus hijrahati dulu. Sehingga sekolah ramah anak dimulai dengan mau. Mau itu adalah hijrahati, ingin dulu. Diisi ilmunya nanti di pelatihan. Tetapi bagaimana mau dulu. Mau dulu untuk mengubah persepsi atau mengubah pendekatan. Sehingga di sekolah ramah anak pendekatannya adalah orang dewasa yang berubah dulu agar dapat
melakukan proses kepada anak, proses pendekatan kepada anak-anak dalam pemenuhan anak dan perlindungannya. Paradigmanya yang orang dewasa diubah, ini yang pendekatan yang berbeda. Mengapa saya sering berbincang-bincang dengan beberapa Fasnas maupun pakar pendidikan, mengapa pendidikan karakter kok kayaknya di jalan di tempat ya, masih susah mengubah karakter anak. Karena selama ini pendidikan karakter yang dilakukan di lapangan adalah langsung kepada anak. Anaknya harus berubah. Orang dewasanya tidak berubah. Orang dewasa tetap meneladankan merokok, tetap meneladankan marah-marah di depan anaknya, tetap menghukum, tetapi anak suruh berubah. Bagaimana bisa berubah? Orang yang dilihat tiap hari, yang dirasakan tiap hari adalah hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh pihak sekolah kepada anak itu. Nah, sehingga kalau di sekolah ramah anak adalah orang dewasa yang dulu diubah. Sehingga konsep sekolah ramah anak adalah bagaimana seluruh pengajar menjadi pembimbing orang tua dan sahabat anak. Bukan hanya pengajar, tetapi lebih pada menjadi keluarga kedua anak, lebih pada menjadi orang tua anak, menjadi pembimbing, sehingga bukan penghukum, tapi pembimbing dan sahabat anak. Sehingga lebih pada pendekatannya bagaimana berkomunikasi secara humanis, secara akrab dengan anak, karena menjadi sahabat anak. Nah, pendekatannya seperti itu yang pertama, mengubah paradigmanya. Kedua adalah bagaimana orang dewasa memberikan keteladanan dalam kesehariannya. Anak lebih mudah berubah perilaku kalau diperlihatkan keteladanan dalam kesehariannya, daripada diberikan instruksi-instruksi untuk mengubah perilaku tetapi meneladankan hal yang lain yang bertolak belakang. Sehingga di sekolah ramah anak ini yang harus menjadi tantangan dan harus dicoba terus dilakukan. Kalau ada anak merokok, jangan langsung dimarahi, tapi tanya, "Nak, kamu merokoknya keren banget, belajar dari siapa?" Lihat bapak di rumah, oh bapaknya memberikan teladan merokok. Di sekolah anak merokok langsung ditempeleng atau disuruh merokok 10 batang sekaligus. Bahkan disuruh langsung merokok 10 batang sekaligus. Nah, inilah barangkali bagaimana keteladanan menjadi sangat penting. Yang kedua, konsepnya memberikan keteladanan. Kalau konsep pertama jadi orang tua dan sahabat, yang kedua adalah memberikan keteladanan. Yang ketiga adalah keinginan untuk melindungi anak harus muncul. Memastikan semua orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam memenuhi hak anak. Bagaimana perlindungan dilakukan oleh penjaga kantin agar hanya menjual makanan sehat, kontrolnya oleh sekolah. Bagaimana penjaga sekolah agar tidak menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Bagaimana agar petugas pembersih sekolah melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga tidak ada tempat-tempat yang membahayakan atau kotor yang bisa membahayakan anak. Semuanya, semua orang dewasa di sekolah. Yang keempat adalah memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak. Bapak Ibu sekalian, 3 pilar sekolah ramah anak adalah orang tua, anak, dan sekolah. Ini harus bersama-sama. Jadi kalau harus dipasangi rambu-rambu di tempat-tempat yang membahayakan, libatkan orang tua. Kalau harus membenahi lingkungan, libatkan orang tua. Kalau harus menumpulkan ujung meja, libatkan orang tua. Pada waktu orang tua dilibatkan, maka mereka akan merasa memiliki. Orang tua dilibatkan, anak dilibatkan sejak pertama kali sekolah mau menjadi sekolah ramah anak dan memenuhi komponen pertama dari sekolah ramah anak. Melihat potensi sekolah, melakukan instrumen checklist potensi. Bagaimana terus melihat kembali tata tertib. Itu ada wakil dari orang tua dan wakil dari anak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini konsep sekolah ramah anak. Lanjut Pak Bagus. Prinsipnya sama dengan yang tadi, lanjut saja. Ini kondisi yang diharapkan, Bapak Ibu sekalian. Pencegahan di sekolah ramah anak adalah harus lebih banyak pencegahan, yaitu mencegah anak, lanjut Pak. Terus ya, nah mencegah anak menjadi korban, Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus
dilakukan oleh sekolah tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tetapi bukannya tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah pasti akan berdampak pada anak. Apa yang Bapak Ibu lakukan pertolongan pada waktu itu anak, misalnya anak dengan perilaku sosial menyimpang, Bapak Ibu lakukan pertolongan, maka pasti akan mengubah pola hidup masa depan anak. Nah, inilah yang yang saya inginkan, fungsi pencegahan di sekolah ramah anak harus banyak dilakukan, justru 99% adalah fungsi pencegahan. Tetapi kasus pasti ada. Tidak mungkin tidak ada kasus di sekolah ramah anak. Pasti ada. Dari mulai kasus hanya kesiangan, yang 99% kasus yang paling banyak mengesalkan, hasil kajian kami adalah kesiangan, dan kasus kesiangan, anak kesiangan atau terlambat ini menjadi pintu masuk dari munculnya hukuman dan kekerasan terhadap anak, Bapak Ibu sekalian. Sampai ada beberapa kasus karena hal ini anak kehilangan nyawanya. Nah, inilah bagaimana penanganannya harus cepat dan tepat. Apa yang membedakan sekolah ramah anak dan bukan sekolah ramah anak pada waktu terjadi kasus? Yang akan membedakan adalah sekolah ramah anak tahu bagaimana penanganan yang cepat dan tepat karena mereka sudah mempunyai mekanisme penanganan kasus dan sudah mempunyai jejaring untuk kasus-kasus yang masuk ke dalam kelompok perlindungan khusus. Nah, lanjut Pak Bagus. Inovasi di sekolah ramah anak adalah tugas kita semua. Inovasi di sekolah ramah anak adalah tugas dari 3 pilar, tidak hanya dari sekolah, tetapi dari 3 pilar, sehingga pihak sekolah mengajak anak dan orang tua juga untuk mengadakan inovasi-inovasi. Lanjut Pak Bagus. Lanjut saja. Terus latar belakang langsung saja Pak. Tidak usah, nanti silakan dibaca Bapak Ibu sekalian hasil kajian cepat kami terus saja. Setiap tahun kami melakukan melakukan kajian cepat dan hasilnya adalah masih ada kekerasan yang dilakukan oleh guru dan anak, tetapi yang paling banyak adalah kekerasan antar anak yang disebut bullying. Ini yang harus dibantu untuk diturunkan persentasenya Bapak Ibu sekalian untuk bullying ini. Karena kasus yang paling tinggi adalah kasus bullying yang sampai pada tahapan anak bunuh diri. Kemarin terakhir misalnya di Jakarta anak bunuh diri karena anak merasa ditelantarkan, anak merasa hidup sendiri. Anak itu tidak punya kedua orang tuanya bercerai, hidup dengan neneknya, setiap hari dimarahi oleh neneknya, bahkan dipukul. Tetapi pada waktu curhat kepada temannya hanya mentertawakan, curhat kepada pacarnya malah meninggalkan, curhat kepada guru BK-nya hanya mengatakan pasti karena kamu salah maka nenek kamu memukul. Maka yang dilakukan oleh anak tersebut adalah saya sudah tidak ada gunanya hidup karena tidak ada lagi peduli dan bunuh diri. Dan itulah bagaimana menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian menjadi sangat penting di sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak bagaimana terbentuk dan dikembangkannya, lanjut Pak Bagus. Kita sebut dengan temu mesra. Lanjut Pak Bagus. Ya, lanjut Pak Bagus. Ya, pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak disebut dengan temu mesra. Temu mesra adalah 3mu menuju sekolah ramah anak. Singkatan dari 3mu menuju sekolah ramah anak. Mu pertama adalah mau, yang mu kedua adalah mampu, dan yang ketiga adalah mu kedua adalah mampu, yang ketiga adalah maju. Jadi mau, mampu, maju, temu mesra. Nah, diawali dengan mau, maka Bapak Ibu hadir hari ini, kita video conference secara virtual, maka ini adalah bentuk keinginan mau tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi minimal saya berasumsi minimal sekolah Bapak Ibu sekalian akan mau menjadi sekolah ramah anak untuk di-SK-kan. Itu minimalnya karena Bapak Ibu sekalian sudah hadir hari ini untuk halo Pak Bagus. Ya Bu. Ya. Ya, Bu.
Eh, Nah ini untuk eh, mengetahui bagaimana menjadi mengembangkan bagaimana melaksanakan sekolah ramah anak. Lanjut sebentar, nah di situ aja Pak. Nah mau ditandai dengan lanjut sebentar ya Pak, di sininya aja, nggak usah di ini. Nah ini Pak. Nah mau ditandai oleh adanya SK tim sekolah ramah anak. Jika mau di sekolah ditandai dengan adanya SK tim sekolah ramah anak. Kalau di Pemda ditandai dengan adanya SK yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berisikan sekolah-sekolah ramah anak yang sudah menyatakan mau menjadi sekolah ramah anak. Itu baru tahapan mau. SK tim di sekolah dan SK Pemda. Nah, yang kedua ada deklarasi oleh Pemda untuk supaya memperlihatkan komitmen Pemda dalam membentuk sekolah ramah anak. Mau ada dalam tahap pembentukan. Bagaimana untuk proses mau ini? Proses mau dari dua hal. Yang pertama adalah dari top down dan dari bottom up. Dari top down dengan cara misalnya diundang, sosialisasi, setelah itu ditawarkan, mau terus di-SK-kan oleh pemerintah daerah. Nah, ada yang dari bottom up, ini yang sekarang banyak. Tidak pernah diundang sosialisasi tapi mendengar dari yang lain tentang sekolah ramah anak dan mau melaksanakan sekolah ramah anak. Maka apa yang harus dilakukan satuan pendidikan yang ingin tapi tidak pernah diajak sosialisasi dan ditawarkan, maka hubungi Dinas PPPA, laporkan bahwa satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian mau menjadi sekolah ramah anak dan minta masuk ke dalam SK daerah. Nah, ini diproses mau di tahap pembentukan. Yang kedua adalah setelah tahapan mau, maka tugas dari pemerintah daerah adalah memampukan. Mengapa kasus di Bekasi kemarin ada yang sudah pasang papan nama, tetapi ternyata masih melakukan kekerasan, menempeleng anaknya sehingga menjadi viral. Karena sekarang semua langsung bisa merekam, terus menjadi viral. Padahal ada papan nama sekolah ramah anaknya. Karena di tahapan mau, pendana dari sekolah mau adalah adanya papan nama menuju sekolah ramah anak. Nah, karena ternyata sekolah tersebut belum dimampukan. Jadi baru SD SK kan, baru pasang papan nama, tapi belum pernah mendapat pendampingan, belum pernah mendapat pelatihan, sehingga belum tahu bagaimana melaksanakan kaidah-kaidah sekolah ramah anak. Tugas pemampuan dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk BIMTEK, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, disinilah proses pemampuannya. Jika sekolahnya punya modal banyak, istilah kami modal banyak itu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah mendukung sekolah ramah anak, potensinya banyak, maka biasanya prosesnya sebentar. Ada yang cuma 3 bulan, tapi ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun proses menjadi mampunya. Di tahapan Pemda, kewajiban proses pemampuan dilakukan dengan melakukan pelatihan, pendampingan, BIMTEK, fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dan di satuan pendidikan yang harus dilakukan dalam proses pemampuan adalah bagaimana mulai melihat apa saja komponen sekolah ramah anak dan mulai memenuhi komponen tersebut. Jadi Pak Bagus, nanti saya minta tolong pedoman sekolah ramah anak di-share kepada Bapak Ibu sekalian, calon pasda yang baru ya Pak Bagus. Ya Bu, ya. Itu lampirannya sudah lengkap semua. Silahkan baca bagaimana memenuhi 6 komponennya dari mulai komponen pertama sampai komponen ke-6. Nah, proses pemampuan inilah fasilitator daerah ikut mendampingi. Disinilah Bapak Ibu sekalian partisipasi aktifnya di tanda kutip ditagihkan. Bagaimana membuat satuan pendidikan mau memampukan, dan pada waktu proses maju ada satuan pendidikan yang sudah maju lewat evaluasi, oh ini ternyata sudah memenuhi 6 komponennya, maka pastikan bahwa sekolah-sekolah yang sudah dievaluasi ternyata itu masuk ke dalam kategori maju untuk membantu mengimbaskannya. Karena tidak mungkin kalau misalnya sekarang di Bekasi ada 370 sekolah ramah anak.
kemampuan untuk melatih, tidak mungkin Bapak Ibu sekalian ada 370. Tetapi barangkali yang pertama hanya 100 atau 50 bahkan misalnya. Nah, maka setelah yang dilatih itu mendapat pendampingan dan sebagainya, maka Fasnas harus mendampingi dan memastikan yang sudah mampu untuk mengimbaskan kepada sekolah yang lain supaya yang sudah maju membantu untuk mengimbaskan kepada yang lain. Nah, jadi itulah tahapannya Bapak Ibu sekalian, dari mau terus dimampukan dan maju membantu pemerintah daerah. Nah, lanjut Pak Bagus ke 6 komponen. Bapak Ibu sekalian, ada 6 komponen sekolah ramah anak. Dalam proses pemampuan, 6 komponen inilah yang menjadi tugas Bapak Ibu sekalian, memastikan bahwa 6 komponen ini dipenuhi oleh atau dilakukan oleh satuan pendidikan. Komponen pertama adalah komponen kebijakan. Memastikan satuan pendidikan mempunyai kebijakan tentang bagaimana perlindungan anak. Perlindungan anak dari nafsa, perlindungan anak dari supaya tetap sehat, perlindungan anak dari bahaya merokok dan sebagainya. Kalau nafsa merokok biasanya sudah ada kebijakan tentang yang tadi kawasan sekolah tanpa rokok, terus kawasan sekolah tanpa nafsa, terus UKS, PHBS dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, jika memang belum ada jejaring, pastikan Bapak Ibu sekalian meminta kepada Dinas PPPA, melaporkan kepada Dinas PPPA bahwa sekolah atau satuan pendidikan yang sudah di SK-kan diminta untuk mempunyai hotline jejaring. Sangat penting jika terjadi kasus, Bapak Ibu sekalian, supaya jika terjadi kasus maka dapat segera melakukan jejaring. Kebijakan-kebijakan untuk berjejaring ini masuk di komponen sekolah ramah anak. Berjejaring seperti Pak Rianto di Brebes berjejaring dengan pemadam kebakaran misalnya. Setiap setahun sekali anak-anak diajarkan untuk pengurangan risiko pada waktu kebakaran. Berjejaring dengan BPBD, bagaimana mengurangi risiko bencana dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan tentang perlindungan anak termasuk adanya tim sekolah ramah anak, ini adalah pemenuhan komponen pertama. Yang kedua adalah pendidik tenaga kependidikan terlatih konvensi hak anak. Bapak Ibu sekalian secara aktif mengusulkan minimal ada 2 pendidik tenaga kependidikan untuk dilatih oleh daerah untuk pelatihan konvensi hak anak dan sekolah ramah anak yang ditandai dengan adanya sertifikat. Nah, tugasnya adalah tugas pemerintah daerah untuk memenuhi komponen kedua. Tetapi tidak tertutup kemungkinan jika satuan pendidikan mampu untuk melaksanakan pendidikan atau difasilitasi misalnya oleh kelompok profesi guru seperti IGI sekarang ini, maka pemenuhan komponen kedua dapat dilakukan. Yang ketiga adalah proses belajar yang ramah anak. Ini tantangan di proses belajar yang ramah anak. Tantangan tertingginya adalah bagaimana pendisiplinan dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. Proses pendisiplinan dan dimulai dengan melihat tata tertib, hukuman diganti dengan pembinaan pendidikan, proses penyadaran. Ini adalah di proses belajar yang ramah anak. Proses belajar yang ramah anak, bagaimana mengelola proses pembelajaran menjadi menyenangkan agar anak-anak tidak jenuh, tidak bosan dalam proses pembelajaran. Misalnya hal yang sederhana sekali, mengubah setting bangku. Jangan mulai dari zaman dulu, zaman Belanda sampai sekarang settingnya seminar terus. Jadi anak-anak dalam posisi di depan guru semua dan guru berada. Nah, bisa saja proses use safe, bisa saja round table misalnya. Nah, sehingga proses setting ruangan yang lain dari keseharian bisa mengakibatkan anak-anak lebih merasa betah, ada suasana yang lain sehingga proses belajar lebih menyenangkan. Proses belajar di luar rumah, di luar kelas misalnya, yang dilakukan minimal 1 tahun 1 kali pada waktu Hari Anak Internasional.
atau OC Day bahasa Inggrisnya, Outer Classroom Day. Kita mengatakan sehari belajar di luar kelas. Semua sekolah ramah anak yang di SK-kan mengikuti sehari belajar di luar kelas yang dikomandani oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kalau di bawah Dinas PPPA dan Dinas Pendidikan serta Kementerian Agama. Untuk proses belajar yang menyenangkan, belajar tidak hanya selalu di dalam kelas. Sarana prasarana yang ramah anak. Bapak Ibu sekalian, sekolah ramah anak bukan berarti yang bisa ikut sekolah ramah anak atau yang mendapat penghargaan sekolah ramah anak adalah sekolah yang sekolahnya wah, 2 tingkat, sekolahnya luas dan sebagainya. Tidak. Sekolah ramah anak tidak melihat itu semua. Sekolah ramah anak ada yang di ujung gunung hanya 45 orang, ada yang sangat sederhana sekali tapi bisa menjadi sekolah ramah anak. Tetapi yang paling penting sarana prasarana yang ramah anak adalah bagaimana seluruh prasarana yang ada di sekolah tidak membahayakan anak. Kalau punya meja, ujung mejanya tidak boleh runcing. Jika masih runcing, itu biasanya sekolahan yang lama, maka tumpulkan bersama-sama. Jika ada tempat-tempat membahayakan, segera beri rambu-rambu. Jika mempunyai tangga, ternyata tangganya masih curam, segera beri rambu-rambu. Buat rambu-rambu kerjasama dengan anak dan orang tua. Nah, artinya apa? Jika misalnya sarana prasarana di sekolah bukan berarti sarana prasarana yang wah, mengajarkan anak cuci tangan di NTT misalnya di Kupang cukup dengan ember kecil hitam, mengajarkan anak PHBS, bukan membuat karena memang namanya di daerah yang ini ya masih terlalu berat dari segi keuangan jika harus membuat wastafel di setiap depan kelas misalnya. Diganti dengan membeli ember kecil yang ditaruh di depan kelas, anak diajarkan cuci tangan secara benar. Nah, misalnya seperti itu. Jika belum mempunyai uang untuk membuat pagar seperti di sekolahan Pak Bagus, maka dapat dilakukan dengan menanam pohon untuk menjadi pagar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saran prasarana ramah anak. Sebentar, ada interupsi, boleh sayang? Boleh? Tanya ke Mama ya. Iya. Maaf ada interupsi sebentar. Iklan Bu, iklan. Ada iklan. Bahwa sarana prasarana saya tidak ingin bahwa Bapak Ibu terjebak dalam sarana prasarana, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sarana prasarana tidak membahayakan. Kalau Bapak Ibu sekolahnya baru bebenah, maka pastikan tumpukan puing-puing, tumpukan bekas kayu-kayu itu dirapihkan supaya tidak menjadi sarang ular. Pohon-pohon yang berduri disingkirkan dari anak-anak tempat berkumpul, anak-anak tempat bermain dan sebagainya. Nah, itulah yang ditekankan di sarana prasarana ramah anak. Ada satu hal kaitannya dengan toilet. Toilet di sekolah ramah anak harus terpisah laki-laki dan perempuan, tidak boleh berada di satu titik. Terpisah tapi berada di satu titik menimbulkan banyak sekali hal yang mudarat. Artinya apa? Hasil kajian cepat kami, toilet yang seperti itu masih di satu titik menjadi tempat anak-anak berpacaran. Mereka berjanjian ketemu di toilet karena berada di satu titik, sehingga pisahkan antara toilet laki-laki dan toilet perempuan berjarak. Yang kelima adalah partisipasi anak, mengajak anak-anak berpartisipasi sejak dari pertama membuat kebijakan, sejak melihat kembali mengisi checklist potensi, sejak melihat kembali tata tertib sekolah, sejak melihat menanyakan kepada anak-anak program apa yang kira-kira bisa dilakukan bersama-sama. Yang keenam adalah partisipasi orang tua. Ini tantangan kedua setelah proses belajar yang ramah anak adalah partisipasi orang tua. Mengajak orang tua tidak mudah Bapak Ibu sekalian, tetapi pastikan orang tua mengetahui bahwa satuan pendidikannya ingin menjadi sekolah ramah anak dan mereka harus mendukung. Jadi pada waktu sekolah atau satuan pendidikan mau menjadi sekolah ramah anak, sampaikan informasi itu kepada orang tua. Sosialisasikan ke semua warga sekolah bahwa sekolah atau satuan pendidikan mempunyai kebijakan untuk melindungi anaknya, anak-anak di sekolahnya melalui sekolah ramah anak.
sampaikan kepada orang tua, bentuk grup-grup orang tua yang selama ini hanya ada grup-grup yang hanya berbicara hal-hal yang sekali-sekali saja, menjadi grup efektif pengawalan anak dari mulai di rumah sampai kepada sekolah. Anak dari rumah sampai ke sekolah, bahkan sampai SMA pun Bapak Ibu sekalian bisa diinformasikan dari rumah, diinformasikan, Bu, anak saya sudah berangkat dari rumah ya, sampai sekolah. Oh iya, Bu, anak ibu sudah sampai di sekolah. Bu, kok atau Bapak, kok anak Bapak belum sampai di sekolah ya? Ada apa? Loh, tadi kan pergi jam segini. Itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana perlindungan dimulai dari dua kubu, keluarga pertama dan keluarga kedua. Dilakukan partisipasi orang tua, disadarkan orang tua, dan saya berharap ada pemintaran orang tua melalui kelas parenting agar orang tua berpartisipasi dalam semua proses yang disebut dengan barisan, membersihkan sekolah, mengindahkan sekolah dan sebagainya. Nah, jika dimungkinkan partisipasi dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya dan alumni. Nah, ini adalah 6 komponen sekolah ramah anak. Tantangannya di komponen ketiga dan keenam, tetapi di sekolah ramah anak tidak ada hambatan, yang ada adalah tantangan. Jika mau, semua tantangan akan dijadikan motivasi. Semua proses harus melalui waktu, entah itu waktu dari 3 bulan atau 1 tahun atau 3 tahun, semua ada waktunya, dan itulah yang akan menunjukkan bagaimana kualitas Bapak Ibu sekalian dalam mengawal sekolah ramah anak. Lanjut. Nanti detail-detailnya Bapak Ibu sekalian silakan nanti lihat di dokumen-dokumen kami. Di instrumen checklist potensi adalah breakdown dari apa yang harus dilakukan setiap komponen Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sarankan karena Bapak Ibu sekalian sudah mau menjadi fasilitator daerah, nanti Pak Bagus akan share pedoman sekolah ramah anak, tolong baca sampai kepada bagian di lampiran-lampirannya. Lanjut. Karena instrumennya sudah lengkap. Lanjut Pak Bagus. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian mengenai sekolah ramah anak, saya berharap kita bisa berdiskusi untuk bagaimana melaksanakan sekolah ramah anak selama setengah jam ini. Terima kasih Pak Bagus. Oke, ya terima kasih Bu Elvi. Waktu sekarang kita di posisi 35